Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi masih dengan buku Bu Pena tentang muatan PKN. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dan sila kedua itu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila yang ketiga yaitu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Sila kelima yaitu mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam tiap sila Pancasila. Kita lanjutkan. Yang akan kita bahas kali ini adalah muatan IPS tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, kemudian di sebelah utara itu ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Hindia dan sebelah selatan itu ada Australia, Samudra Hindia juga, Laut Timur dan Laut Arafuru. Oke. Nah, letak astronomis. Apa yang dimaksud letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita akan bahas tentang garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur itu yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, Indonesia letak astronomisnya itu adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, kita lanjutkan muatan berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama, ide pokok. Nah, sekarang kita akan bahas lagi tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama dalam suatu paragraf itu terdapat yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Jadi setelah ada kalimat utama, nanti ada kalimat yang menjelaskan berisi informasi tambahan, itu adalah kalimat penjelas. Nah, yang kedua dapat berisi informasi tambahan, alasan, sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung. Kalimat pendukung dan kalimat penjelas itu adalah sama. Oke. Nah, ini ada contoh paragraf, nanti kalian bisa baca. Di sini ada contoh serangga itu ya. Nah, kalimat utamanya adalah serangga menggunakan 6 kaki untuk bergerak. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kalimat penjelas adalah setelah kalimat utamanya itu, dia menjelaskan dari kalimat utama. Oke. Kita lanjutkan untuk muatan IPS. Kondisi geografis Indonesia. Sumatera. Kita lihat itu ada peta Sumatera. Nah, batas wilayahnya dari Sumatera ini adalah bagian utara, Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Sedangkan batas wilayah bagian timur yaitu Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Batas wilayah bagian barat Samudra Hindia dan batas wilayah bagian selatan itu adalah Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Sumatera yaitu Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leser. Kemudian kita masuk ke Pulau Jawa. Silakan kalian perhatikan di sini ada peta Pulau Jawa. Batas wilayahnya bagian utara itu adalah Pulau Kalimantan dan Laut Jawa.
sedangkan timur adalah Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat Selat Sunda, sedangkan batas wilayah selatan itu adalah Samudra Hindia. Keadaan alamnya, nah nih ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Nah, ini ada contoh Kalimantan dan Sulawesi juga. Nanti untuk batas wilayah dan keadaan alamnya bisa kalian baca sendiri di buku Bupena. Nah, ini juga ada Bali dan Nusa Tenggara. Ada juga Pulau Papua. Oke. Kita masuk ke muatan PKN, yaitu tentang sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan adanya gotong royong ini, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan adanya perbedaan suku ataupun golongan. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan menentukan ide pokok suatu teks. Hal-hal yang dilakukan adalah dalam menemukan ide pokok, yaitu 1. Jangan lupa untuk membaca teks itu secara keseluruhan dan dengan seksama. Kemudian yang kedua, kalian harus mencari kalimat utama dari teks tersebut. Dan yang ketiga, kalian dapat menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, mungkin penjelasan Bu Guru cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.